ada Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Bandung, Pak Wahyudin. Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, Pak Wahyudin, bagaimana situasi terkini? Boleh diupdate dulu, Pak Wahyudin. Air sudah surut kah? Terima kasih, Bu. Jadi kondisi pertama ada penetapan dulu tanggap darurat di Kabupaten Bandung karena kondisi kebencanaan di Kabupaten Bandung terjadi di hampir 16 kecamatan. Jadi kita pada saat kondisi itu hari Kamis sore itu terjadi curah hujan cukup tinggi. Menurut informasi dari BMKG itu di Kabupaten Bandung hampir mencapai 2,5 kali lipat dari ukuran normal, hampir 111 mm. Nah, kita dengan segera harus melaksanakan tanggap darurat, harus penanganan segera. Nah, sekarang pun saya masih berada di lapangan untuk memonitor kondisi-kondisi di lapangan di 16 kecamatan. Tapi kita prioritaskan dulu ke 3 kecamatan yang ketinggian genangan airnya cukup tinggi, yaitu di Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang. Mungkin itu dulu. Oke, kalau dilihat ya 3 wilayah tadi kan cukup parah begitu ya kondisinya, jadi diprioritaskan untuk terlebih dahulu. Apa saja mekanismenya untuk skala prioritas ini, apa yang dilakukan oleh BPBD dari sisi pendataan dan sebagainya? Total ada berapa jiwa yang harus mengungsi kah, Pak Wahyudin? Nah, dari data kami yang masuk sampai kemarin pukul 17, untuk korban terdampak banjir itu di data kami itu 10.890 kakak, atau 31.000 jiwa, yang mengungsi 428 kakak atau hampir 1.126 jiwa. Kemudian ini yang cukup signifikan yang kondisinya sekarang juga masih ada kegiatan di lapangan itu ada terjadi longsor di Kecamatan Ardasari. Nah itu. Oke. Ini terjadinya kapan nih longsor yang di? Hari Jumat. Oke. Tapi tidak ada korban jiwa ya Pak Wahyudin ya? Nah ini kita sedang memastikan di data kami pada saat masuk ke pusat data di BPBD Kabupaten Bandung. Pertama longsor itu hampir mencakup 3 hektar. Ya. Nah, jadi ini untuk memastikan masih ada yang tertimbun 3 orang. Jadi belum memastikan, tapi diperkirakan meninggal dunia karena kan kejadiannya ini udah hari kedua. Oke, tapi pencarian sudah dilakukan mulai sejak hari Sabtu itu? Maksud saya sejak hari Jumat? Ya, jadi pada saat kejadian langsung tim dari berbagai unsur, dari BPBD, Kabupaten Bandung, Provinsi, Basarnas sudah turun ke lapangan. Tapi kondisi di lapangan saat itu kan kondisinya gelap, terus juga masih curah hujan. Nah, arahan dari Basarnas supaya kegiatan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu pun masih kondisinya belum memungkinkan untuk diturunkan alat berat. Jadi masih penanganannya masih bersifat manual. Dengan tadi penyemprotan air ke lumpur seperti itu. Nah sekarang juga akan dilanjutkan kembali pencarian 3 korban yang diperkirakan sudah meninggal dunia. Pak Wahyudin, kalau dilihat untuk wilayah ini memang cukup rawan banjir atau sering banjir begitu ya. Apakah memang ada penyebab-penyebab yang sejauh ini juga mungkin bisa diantisipasi untuk kedepannya karena kita tahu cuaca ekstrim masih melanda sampai dengan akhir tahun ini? Nah kalau menurut pemantauan kami di lapangan, pertama curah hujan yang tinggi sampai angkanya 111 mm kemarin mendapat pada saat hari Jumat itu. Kemudian juga di lapangan sungai-sungai itu terlihat terjadi sedimentasi, jadi mungkin kapasitas sungainya sudah berkurang. Kemudian juga beberapa lokasi itu banyak timbunan sampah seperti itu. Jadi maunya kepada masyarakat supaya menjaga aliran sungai supaya tetap lancar. Nah dengan kondisi seperti ini, apakah juga sudah disiapkan posko pengungsian, dapur umum, ataupun juga sesuatu yang bersifat bisa digunakan sewaktu-waktu?
Pertama yang pengungsian itu pengungsian mandiri dulu, mandiri di lapangan, ada yang menggunakan musola, masjid, fasilitas umum. Oke. Nah, dari BPPD sendiri juga kita membuka tempat pengungsian. Di? Pertama ada yang di shelter di Desa Dayakolot, itu berupa bangunan permanen 2 lantai. Ya. Kemudian juga pengungsian di Balai Enah, di Ya. Gedung Kanas. Terus juga ada pengungsian di lapangan kayak di daerah Bojong Soang. Oke. Nah, jadi ada yang disediakan oleh BPBD, oleh Dinsos, dan juga ada yang secara mandiri masyarakat mengungsi. Baik. Mengungsi ke fasilitas publik dan juga mungkin Oke. ke rumah saudaranya seperti itu. Baik. Tapi untuk logistik seperti makanan, kebutuhan-kebutuhan mendesak yang seperti itu, ini juga disuplai langsung kah oleh BPBD atau tidak dikembalikan swadaya mandiri masyarakat, Pak Wahyudin? Nah, untuk logistik, alhamdulillah kita banyak dukungan. Pertama kemarin dari provinsi juga langsung. Jadi pemberian nasi bungkus dan sebagainya. Jadi pada saat kami dapur umum masih proses, karena baru kemarin itu hari pertama penerapan tanggap darurat, kita sudah dibantu dari provinsi sampai 1.000 bungkus dan seperti itu. Terus juga dari Dinsos kemarin langsung membuka dapur umum dan sudah distribusikan untuk sekitar 1.600 pengungsi. Baik. Nah, data hari ini belum masuk ke kami. Oke, berarti itu yang nanti kita mohon update. Mungkin ada nomor telepon ataupun juga himbauan terakhir yang mau disampaikan ke pendengar, silahkan Pak Wahyudin. Dari BPBD, Kabupaten Kalang, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya juga masyarakat yang kalau sudah berada di posisi yang aman, jangan melakukan tadi. Karena ada beberapa masyarakat yang masih bertahan, Bu, di lokasi-lokasi yang belum terdampak, tapi rawan bencana itu tetap waspada. Pada saat terjadi hujan cukup besar, itu hindari tadi aliran air yang menghindar dulu ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian juga selalu berkoordinasi dengan tim yang di lapangan di setiap kecamatan. Kami menempatkan personil di kantor kecamatan bisa berkoordinasi ke sana. Baik, kalau begitu. Pak Wahyudin, terima kasih banyak update-nya. Nanti kami mohon update kembali dari Bapak. Selamat pagi, selamat bertugas.